Lihatlah agama kita memerintahkan kita untuk birrul walidain. Dan orang tua diperintahkan untuk mengasihi anak-anak. Lihatlah kita disuruh untuk jujur. Para pedagang, para orang yang diberikan amanah untuk menunaikan amanah dan tidak khianat. Lihatlah para pedagang disuruh untuk berterus terang dalam dagangannya. Semua itu untuk maslahat. Dan lihat juga kenapa Allah tabaraka wa taala melarang kita untuk membunuh, melarang kita untuk berzina, melarang kita untuk riswah, melarang kita untuk berdusta, melarang kita untuk minum khamar dan yang lainnya. Semua larangan itu karena Allah ingin menjauhkan kita dari mudarat yang ada di balik larangan tersebut. Maka sekali lagi agama kita berdiri di atas pondasi apa? Maslahat dan mudarat. Namun terkadang antara maslahat dan mudarat bertabrakan. Ada maslahat yang diinginkan, di sana juga ada mudarat yang terjadi. Antara maslahat yang diinginkan, ada mudarat juga yang terjadi. Di sini agama Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk menimbang mana yang lebih besar maslahatnya atau mudaratnya. Kalau yang lebih besar maslahatnya dan lebih kecil mudaratnya, laksanakan. Walau ada mudarat di sana, akan tapi mudaratnya lebih kecil, maslahatnya lebih besar. Contoh penegakan hukum, yang mencuri potong tangan, yang membunuh balas bunuh, qisas. Terjadi mudarat, bukan tidak terjadi mudarat. Tangan orang melayang, nyawa orang melayang, mudarat. Akan tetapi maslahatnya lebih besar. Maslahatnya lebih besar. Di mana menegakkan hukum syariat. Yang mencuri potong tangan membuat manusia tidak mau lagi untuk mencuri, takut kehilangan tangannya. Kalau ini diterapkan, kalau ini ditegakkan, manusia akan takut mencuri. Karena mereka sangat menyayangi tangan mereka. Kalau mereka mencuri, tangan mereka akan dipotong. Akhirnya harta manusia aman dari para pencuri. Harta orang ramai aman dari para pencuri. Untuk menjaga amannya harta banyak manusia dibanding mudarat, dan itu maslahat, dibanding mudarat satu tangan orang ini harus dipotong, dan itu mafsadat, lebih besar maslahat mengamankan harta orang banyak, mengamankan harta masyarakat umum dari orang-orang yang berniat untuk mengambilnya secara zalim. Maslahatnya lebih besar daripada tetap menjaga tangan satu orang ini agar tidak terlepas dari tempatnya. Akhirnya diperintahkan. Bukan tidak ada mudarat, ada mudaratnya. Namun mudaratnya kecil dibanding maslahatnya yang lebih besar. Namun bagaimana kalau mafsadatnya yang besar dibanding maslahatnya? Ini dia bahasan kita sekarang. Ada maslahatnya. Lebih afdal kalau bangunan Ka'bah itu seperti bangunan Nabi Ibrahim. Namun ternyata akan terjadi, dikhawatirkan terjadi mudarat yang lebih besar. Kufurnya manusia, kembalinya mereka kepada agama kekufuran lebih besar daripada harus mengembalikan bangunan Ka'bah kepada bangunan Nabi Ibrahim. Di sini Nabi SAW mengajarkan umatnya, manakala dua perkara bertemu, maslahat dan mudarat, namun ternyata mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya, tinggalkan maslahat itu. Tinggalkan maslahat itu, karena akan terjadi mudarat yang lebih besar. Ini agama kita yang mulia, agama Islam yang sempurna. Dan di atas kaedah ini para ahli ilmu menimbangkan maslahat dan mudarat. Ma'asyiral muslimin,
Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, fa fa'alahu Ibnu Zubair. Akhirnya pergantian Ka'bah itu dilakukan oleh Abdullah Ibnu Zubair. Abdullah Ibnu Zubair pernah memimpin Mekah di tahun 60-an Hijriyah. Di tahun 60-an Hijriyah. Dan beliau tahu hadis ini. Dan ketika itu beliau memperkirakan begini, bahwa orang Quraisy sudah jauh masanya dari kekufuran. Nabi tidak melakukan sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melakukan di kala itu karena orang Quraisy haditsun ahdum bi kufur. Mereka baru saja keluar dari kekufuran. Sementara sekarang sudah tahun 60-an Hijriyah. Berarti orang Quraisy tidak lagi baru berpisah daripada kekufuran. Sehingga beliau mengira bahwa lebih baik membangun Ka'bah di atas pondasinya Nabi Ibrahim, mewujudkan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad. Beliau memiliki cita-cita yang mulia. Akhirnya di masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair, Ka'bah yang dibangun oleh orang Quraisy dahulu diruntuhkan dan dibangun seperti yang dicita-citakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian terjadi lagi peperangan dan Abdullah bin Zubair dikalahkan dan Mekah dikuasai lagi oleh generasi berikutnya, dan yang memimpin di kota Mekah ketika itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Kemudian diperintahkan oleh khalifah, kembalikan kepada bangunan seperti sedia kala, tidak seperti bangunan Abdullah bin Zubair. Maka diruntuhkan lagi bangunan Abdullah bin Zubair dan dibangunlah bangunan sekarang, bangunan baru, dan bangunan itu yang ada sampai sekarang. Bangunan itu yang ada sampai sekarang, bangunan persis seperti bangunan ketika dibangun baru oleh orang-orang Quraisy yang ditinggal oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bangunan yang sekarang. Ka'bah yang sekarang adalah dibangun bangunan daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya, sampai sekarang belum ada renovasi dalam sejarah karena masih begitu kuat dan kokohnya bangunan Ka'bah dibangun oleh beliau di tahun 60-an Hijriyah itu juga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesuatu maslahat yang kita lakukan belum tentu tidak mengandung mudarat. Manakala ada mudarat namun lebih kecil daripada maslahat yang diinginkan, laksanakan. Namun manakala mudaratnya lebih besar, maka tinggalkan. Tinggalkan maslahat yang kita inginkan, selagi meninggalkannya itu tidak haram. Selagi meninggalkannya tidak haram. Ini kaedahnya, ini syaratnya. Selagi meninggalkan maslahat tersebut tidaklah haram. Kita bukan meninggalkan sesuatu yang haram, namun kita hanya ingin lebih maksimal, lebih afdol. Ya, lakukan yang mafdul demi menghindari mudarat, daripada kita harus melakukan yang afdol akan terjadi mudarat yang besar. Wallahu taala ala wa alam.